Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pembelajaran TIK akan menyampaikan materi tentang desain pembelajaran kelas maya di era digital. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri kelompok kami. Pemateri pertama yaitu Faridatul Fitriah, pemateri kedua Miki Novela, pemateri ketiga Alfa Rohmatun Nikmah, pemateri keempat Sustika Nanda Emil Dayanti, dan pemateri kelima Hairunisa Hanifah Ardi. Berikut merupakan materi pertama yang akan saya sampaikan mengenai kajian e-learning. Mendengarkan kata e-learning tentunya kita tidak asing lagi, karena e-learning ini sangat berperan pada saat ini. E-learning. E-learning ini berasal dari perpaduan dua kata yaitu e dan learning. E merupakan elektronik dan learning. E-learning ini secara harfiah yaitu sebuah pembelajaran yang menggunakan media elektronik. Pembelajaran ini tidak lagi bergantung pada pengajar karena e-learning ini memungkinkan pelajar untuk mengakses informasi yang akurat dan up to date tanpa hambatan ruang dan waktu. Kemudahan dalam mengakses e-learning ini juga membuat pelajar dapat belajar dari mana saja dan kapanpun saja asal memiliki konteks internal yang memadai. Penggunaan e-learning ini tentunya juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Miki Novela. Saya Miki Novela akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang pengertian pembelajaran online. Pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu pembelajaran online, karena pada masa pandemi saat ini pasti teman-teman mengikuti pembelajaran secara online dari rumah masing-masing. Pembelajaran online itu bisa disebut dengan e-learning atau pembelajaran daring atau dalam jaringan, yaitu menggunakan jaringan internet untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang telah ada. Di sini saya akan meluruskan dari pengertian yang sudah teman-teman ketahui tentang pembelajaran online. Pembelajaran online adalah suatu sistem pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran yang dapat diakses melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat komputer atau handphone. Selain itu juga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Sudah paham kan teman-teman apa itu pembelajaran online? Pasti teman-teman paham, karena teman-teman sudah mengikuti pembelajaran secara online selama masa pandemi saat ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alfa. Materi selanjutnya yaitu synchronous dan asynchronous e-learning. Yang pertama, synchronous e-learning adalah pembelajaran sinkron yang terjadi melalui sarana elektronik yang bersifat real time. Biasanya dijadwalkan dalam satu waktu antara pendidik dan peserta didik dalam sebuah komunitas atau forum atau pembelajaran online dengan waktu yang sudah ditentukan. Pada synchronous e-learning ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama, kelebihan dari proses penggunaan synchronous ini adalah peserta didik dapat mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh pendidik. Yang kedua, keaktifan dalam sebuah pembelajaran akan terlihat seperti dalam ruangan tatap muka secara langsung. Sedangkan kekurangannya yaitu harus menggunakan kecepatan akses internet yang tinggi, kemudian bersifat real time sehingga mengakibatkan peserta didik tidak dapat melakukan akses di lain waktu selain atau kecuali yang sudah dijadwalkan. Sedangkan untuk asynchronous e-learning ini adalah proses komunikasi data yang tidak terikat dengan waktu tetap. Pada umumnya merupakan operasi yang tidak tergantung dari mekanisme timing apapun, misalnya dari sebuah jam.
Jadi, pada proses penggunaan asinkronus ini, peserta didik dapat mengambil waktu pembelajaran berbeda dengan pendidik saat memberikan materi. Peserta didik juga dapat mengakses pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Dalam melakukan pembelajaran, dapat menyesuaikan waktu peserta didik itu sendiri. Pembelajaran ini bisa berbentuk animasi, bacaan, simulasi, permainan edukatif, tes ataupun kuis, dan pengumpulan tugas. Pada proses ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran, memilih waktu kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, komitmen ruang tidak relevan, atau anak didik dapat dengan bebas belajar mengakses asinkronus ini. Selanjutnya, SLNS atau Social Learning Networks. Social network atau jejaring sosial adalah sebuah jejaring yang memuat interaksi sosial dan hubungan interpersonal, atau bisa dikatakan sebuah aplikasi atau laman yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara saling bertukar informasi, komentar, pesan, gambar, maupun audio-video. Seiring pemanfaatan social network, muncullah aplikasi yang disebut Social Learning Networks atau SLNS, yaitu merupakan penggabungan antara komponen social network dengan komponen e-learning untuk proses pembelajaran dengan tujuan agar interaksi interpersonal menjadi lebih dekat dan dapat mengembangkan pengetahuan. Materi yang diupload dapat berupa artikel atau teks, gambar, audio, video, dan beberapa bahan ajar lainnya. Melalui social learning networks, proses pembelajaran dapat berlangsung di mana dan kapanpun juga, serta bisa meningkatkan kemampuan siswa terhadap perkembangan teknologi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang SLNS atau bisa disebut juga Social Learning Network. Lalu selanjutnya materinya adalah contoh aplikasi SLNS. Di sini ada 5 contoh aplikasinya. Yang pertama yaitu adalah Edmodo. Alamatnya www.edmodo.com. Sebuah media untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Edmodo menggabungkan sebagian fitur dari Learning Management System atau bisa disebut LMS dan sebagian fitur dari jejaring sosial. Menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik dan mudah digunakan. Edmodo ini juga dapat digunakan untuk tes online. Contoh kedua yaitu adalah Sophia. Alamatnya yaitu adalah www.sophia.org. Merupakan SLN yang menyediakan ribuan tutorial akademik yang diajarkan oleh pendidik dengan berbagai model instruksional dan dapat diikuti oleh pembelajar dengan berbagai model belajar. Ketiga, Remix Learning. Alamatnya www.remixlearning.com. Remix Learning yang juga didukung oleh The Bill and Melinda Gates Foundation menyediakan sebuah SLN yang dapat diatur secara selera oleh sekolah, perpustakaan, museum, dan institusi lainnya yang membutuhkan. Keempat, Schoology. Alamatnya www.schoology.com. Schoology merupakan LMS yang dilengkapi dengan SLNS. Yang terakhir yaitu adalah Tweeducat. Alamatnya www.tweeducat.com. Tweeducat merupakan jejaring sosial khusus untuk sekolah. Nah, itu materi yang kita bahas hari ini. Semoga dapat membantu belajar daring teman-teman di rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita mempunyai pesan buat teman-teman semuanya. Selalu jaga kesehatan. Lalu jika teman-teman ada aktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak, dan jaga pola makanan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.